kali ini second wave atau lonjakan kedua kalinya mesti kita hadapi dengan lebih sigap. Kebutuhan oksigen dan alat bantu pernapasan masyarakat mesti segera kita jawab. VENI atau alat bantu pernafasan asli buatan Indonesia, ventilator yang menjadi solusi bagi pasien COVID-19 saat ini. VENI dibuat atas dasar kepedulian kepada sesama dan kondisi Indonesia yang tidak kunjung membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Reza Widianto Sujud, spesialis anestesi, konsultan intensive care, konsultan anestesi jantung. Saya adalah seorang dosen di Universitas Padjadjaran dan juga saya seorang dokter profesional yang bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di mana saya menangani pasien dengan COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke, terima kasih. Jadi ventilator itu secara umum adalah alat untuk membantu pernafasan. Jadi membantu pasien untuk mendapatkan oksigenisasi yang lebih bagus dibandingkan dengan pernafasan dari udara bebas. Satu. Yang kedua, dia mempertahankan si paru-paru ini tetap bisa mengembang, kemudian dia tetap bisa terjadinya pertukaran antara pertukaran oksigen dan CO2 ke dalam tubuh ini. Saya memakai ini, awalnya saya akan pakai di HCU, di ICU. Tapi dengan melihat kondisi sekarang seperti ini sudah bergeser. Saya memakai ini di emergency, di mana kita lihat bahwa pasien-pasien sekarang banyak sekali menumpuk di emergency. Dengan menggunakan tabung kita bisa. Untuk HFNC, saya waktu itu belum bisa karena dia flow-nya terlalu tinggi, sehingga saya switch. Saya menggunakan mode CPAP ini dengan 15 liter per menit. Itu saya menggunakannya di emergency. Jadi itu jelas suatu keunggulan karena kita bisa lebih lagi menemukan pasien lebih dini, menemukan kondisi yang sedang itu lebih dini. Kalau dulu kondisi sedang masukin ke ICU, sekarang sudah tidak ada tempat lagi. ICU penuh, di mana penuh, ya ICU penuh, sehingga di OGD pun di emergency itu sekarang sudah banyak sekali pasien dengan kriteria sedang, karena pasien yang datang sekarang banyaknya kriteria sedang. Kenapa? Kalau pasien yang tidak ada kriteria, tidak tanpa gejala segala macam, itu biasanya di rumah aja, memilih isoman di rumah. Ketika masuk rumah sakit itu sudah mulai ada gejala. Nah, sehingga kita bisa meng-cut off lagi, lebih cepat lagi untuk di emergency atau di ruangan. Di ruangan pun sudah kita gunakan. Jadi di ruang perawatan biasa memang kita gunakan dengan oksigen. Bagus kalau dengan oksigen sentral, kalau tidak pun bisa dengan oksigen tabung, kita bisa menggunakan dengan VENI ini gitu di ruangan. Ya itulah keunggulannya sekarang seperti itu. Keunggulannya adalah dengan yang istilahnya masih kecil, masih tidak terlalu makan tempat, tapi dia bisa digunakan di emergency, kita bisa gunakan di ruangan gitu, tanpa perlu kita menggunakan di ICU, karena di ICU sekarang kita udah menemukan pasien yang kritis-kritis. Oke. Ventilator ini berhubungan dengan oksigen. Ventilator berhubungan dengan oksigen ke dalam tubuh, di mana pasien COVID jelas membutuhkan oksigen dalam tubuh. Pasien COVID terjadi suatu inflamasi dalam paru-paru, jelas membutuhkan parunya tetap untuk dibuka. Jadi saya lihat urgensi pengadaan CPAP ini, terutama untuk di ruang perawatan, terutama untuk di UGD, di emergency, di instalasi gawat darurat, memang sangat kita butuhkan. Jadi kita bisa meng-cut off lebih cepat lagi. Tidak perlu nunggu di HCU, tidak perlu nunggu di ICU. Kita harapkan dengan kita meng-cut off pasien-pasien dengan moderate di emergency, di ruangan, itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus dan bisa menyelamatkan lebih banyak manusia. Diinisiasi oleh sebuah pertanyaan dari salah seorang manajer di Masjid Salman yang bertanya kepada saya, "Bapak bisa bikin ventilator tidak?" Karena rupanya pada waktu itu sudah mulai disadari perlunya ventilator untuk mengatasi masalah COVID. Dan Presiden Jokowi menantang industri-industri termasuk industri otomotif Indonesia untuk menghasilkan ventilator sendiri. Sayangnya tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Ventilator ini didesain sejak awal untuk dapat diproduksi dengan cepat dengan bahan-bahan yang sedapat mungkin dapat
oleh tanpa terlalu tergantung pada supply chain industri kesehatan yang memang sudah sangat crowded, mudah dioperasikan, dan murah. Salah satu serangannya yang paling mematikan adalah terganggunya fungsi paru-paru untuk menyerap oksigen. Pada kondisi mulai terasa sesak napas, itulah ventilator jenis CPAP yang kita ciptakan ini diharapkan mampu membantu pasien untuk tetap bisa menerima oksigen di paru-parunya sehingga tidak memburuk pada fase yang lebih berat. Marilah kita bersikap dengan tenang, tidak panik, tetapi mengusahakan diri agar mencukupi kebutuhan gizi yang cukup, istirahat yang cukup, serta tidak menulari yang lain. Dalam kondisi kita memerlukan tambahan oksigen, usahakan dapatkan oksigen walaupun sedikit. Kalau kondisinya lebih jauh, usahakan dapatkan bantuan alat pernapasan. Barulah bila kondisinya lebih buruk, pergi ke rumah sakit. Kenapa saya mengatakan ujungnya ke rumah sakit? Karena rumah sakit juga sudah sangat penuh. Dokter juga sudah kewalahan. Fasilitas juga sudah sangat terbatas. Marilah kita ringankan tugas para dokter dan fasilitas kesehatan itu dengan cara kita dapat membantu diri sendiri di rumah masing-masing. Begitulah pesan Ketua Tim Ventilator Portable Indonesia, Dr. Insinyur Syarif Hidayat. VenI telah lulus uji produk menyeluruh dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan atau BPFK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk menyalurkan VenI ini, kita harus bergerak bersama. Wakaf Salman dan Rumah Amal Salman melakukan penggalangan dana pengadaan alat bantu pernapasan atau ventilator yang akan disalurkan untuk penanganan pasien COVID-19 yang sulit bernapas. Harapannya, langkah ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.